Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai bagaimana cara kita membangun suatu portofolio spot yang nggak bikin jantung deg-degan. Karena ya udah lumayan banyak lah yang ngomong, waduh gila nih, udah minus 50, 40. Ada yang bahkan yang paling ekstrim tuh kayaknya 60% ada yang bilang udah minus ya. Nah pada faktanya, harusnya nggak separah itu kalau kita bisa bangun portofolio spot kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara pandang kita terhadap trading futures. Banyak yang salah ya. Banyak yang dalam tanda kutip kemakan dengan iklan-iklan ya. Saya hanya dalam 2 bulan trading langsung mendapatkan Lambo ya. Lambo mainan mungkin ya, tapi kalau Lambo beneran sih kayaknya mimpi ya. Apalagi kalau dari minus di awalnya. Itu satu mimpi yang ngawang-ngawang menurut gua ya. Jadi buat lu yang sudah lama di TCI kemungkinan besar sudah tahu bahwa gua dasarnya itu awalnya itu trading di future bukan di kripto, tapi gua awalnya itu di forex. Di forex itu gua trading kasarnya kayak futures, walaupun technically speaking bukan futures ya, itu CFD ya, tapi kalau kita dari mata awam mirip kelihatannya ya futures dengan trading forex atau CFD ini ya. Nah, tetapi gue jangka panjangnya ke kripto gitu. Nah, kriptonya di spot. Nah, itu ya. Jadi lu harus punya mindset yang tepat. Kalau lu punya mindset kayak gue pengen trading futures seminggu atau sebulan beli Lambo. Nah itu bukannya cuan malah boncos, itu yang sering terjadi. Tapi kalau lu mindsetnya benar seperti berpikir bahwa oh ini lumayan nih buat uang jajan, buat duit apa namanya, buat duit rokok, buat duit hobi. Nah itu make sense, itu make sense gitu ya. Nah kita akan bahas dulu yang pertama, fondasinya dulu, yaitu portfolio spot. Jadi ngomongin soal kalau kita ingin net worth kita meningkat, dan gue pribadi merasa net worth gue meningkat, itu bukan karena trading futures ya. Trading futures itu bisa sangat profitable, tetapi karena dia volatile dan jangka trade-nya kita pendek, maka ya itu seringkali tidak bisa dengan apa namanya dengan secara terus-menerus bisa meningkatkan net worth kita. Nah, cara terbaik adalah kita memiliki portofolio spot yang kita bisa hold dalam jangka panjang. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau kita salah bikinnya sama aja kayak kita salah bikin rumah. Kalau kita bikin rumah dengan fondasi yang asal-asalan, bahan yang paling murah, yang terjadi apa? Setahun berdiri masih bisa nggak rubuh, itu udah hebat. Gitu. Nah, sama dengan portfolio spot ya. Apabila kita bangun yang asal, maka di akhir bull market bukannya profit malah boncos. Begitu ya. Nah, gue udah sering bahas, yang pertama harus kita punya dulu adalah BTC ya, dan gue udah bahas dari zaman 2022 di sini ya. Gue pertama kali nge-YouTube itu 2021 di tengah-tengah bull market. Nah, bear market pertama yang kita bahas di bukan DCWT tapi di YouTube gua itu di masa-masa sini ya. Berarti di sekitar 2022 akhir. Gua udah bahas berkali-kali, udah sampai serak kali ya ngomongnya ya. Ngomong bahwa akumulasi BTC mayoritasnya. Gue bilang 70-30. BTC kalau bisa di 70%-an ya, dan 30%-nya alts. Begitu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya karena secara historically speaking ya, kita bisa di sini dominance Bitcoin itu menguat di awal dari bull market seperti yang terjadi di ya literally di November 2022, ya bukan November sih lebih tepatnya ya, akhir tahun lah 2022 ya. Dan juga seperti yang kita bisa lihat di cycle 2019-2020 lah ya. Kita bisa di sini saat dia bottom ya, apa yang terjadi? Bitcoin dominance mendominasi. Begitu. Jadi di awal dari bull market kita lebih baik dan lebih bijak heavy on Bitcoin. Nah, saat sudah terjadi saat sudah terjadi QE di mana interest rate ini sudah mulai turun ya. Kita bisa di sini interest rate mulai turun, balance sheet mulai naik. Di sini kita baru pelan-pelan menggeser ke altcoins begitu. Sebenarnya kalau mau bilang pelan-pelan sih sekarang juga udah boleh lah dikit-dikit altcoins. Tapi kalau lu mau sampai altcoins lu lebih berat daripada BTC itu di masa-masa yang seperti di sini ya. Masa-masa QE di mana interest rate sudah turun dan balance sheet sudah naik. Begitu ya. Itu untuk portofolio. Begitu. Jadi kalau lu mungkin ngerasa aduh bang udah telat gimana nih bang, gua udah keburu heavy on alts. Ya tergantung separah apa. Kalau lu bener-bener 100% alts udah susah. Kalau menurut gua ya lu harus mulai lagi gitu, harus mulai lagi, dan risk rewardnya udah rada kacau ya. Tapi kalau misalkan
gua ada sih bang BTC, misalkan BTC cuma 30% bang, ya lu bisa naikin pelan-pelan BTC lu. Naikin BTC lu supaya apa, menjadi safety belt dari portofolio lu. Gitu. Kalau lu yang benar-benar 100% ya pilihannya dua. Lu hold aja, tutup mata, lihat selanjutnya gimana. Siapa tahu hoki lu dapat beberapa alts yang bisa bertahan ke cycle selanjutnya. Atau mulai dari awal ya, dari nol lagi. Atau yang ketiga, ya lu tunggu sampai cycle selanjutnya. Begitu ya. Ya suka nggak suka ya. Kalau kita fondasinya udah salah, itu seringkali kita harus bangun lagi dari nol. Sama kayak rumah lah. Rumah fondasinya salah harus dibongkar lagi semua. Gitu ya. Itu kurang lebih untuk pembahasan mengenai si portofolio ya, portofolio spot. Untuk futures kita juga sudah sering bahas sebenarnya di DCWT ya. Kita bahas di DCWT 1, DCWT 2. Nah, kita sering kali membahas di kripto. Nah, ada beberapa yang ngomong gini, "Bang, kripto kan gini, lu bilang kan semua ngikutin BTC kecenderungannya. Jadi saat BTC turun, semua alts cenderung turun. Nah, bang, ada nggak sih market lain gitu? Gua pengen coba trade di market lain. Nah, sebenarnya ada ya. Dan yang gua suka itu di tempat ini ya, di broker ini atau di exchanger ini sebenarnya bisa dibilang hybrid ya. Prime XBT ini adalah hybrid antara broker sama exchanger begitu. Jadi lu bisa pilih. Lu bisa trade CFD, bisa juga trade crypto gitu. Jadi ini apa ya, happy medium untuk orang-orang yang bang, gue pengen di crypto kayak futures biasa, tapi gue juga ada pengen option buat gue bisa trade berbagai macam aset kelas lain begitu. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan Prime XBT. Nah, selain dari kita bisa trade juga futures maupun juga trade CFD, di sini juga ada copy trading. Nah, copy trading ini sebenarnya ya apa namanya, kalau lu bisa jaga resiko sih sebenarnya bagus-bagus aja ya. Tapi yang penting sebenarnya lu harus pilih jangan cuma persentasenya gede, tapi lu harus pilih yang pertama rating nih. Nah, kayak kita bisa di sini di Prime XBT itu sudah dikasih filter. Ada rating dari bintang 1 sampai bintang 5. Bintang 5 di sini kita bisa lihat sudah lebih dari 30 hari akunnya, turnovernya sudah lebih dari 200.000 USDT. Jadi artinya apa? Akunnya sudah, memang dia sudah lama trade, lebih dari 30 hari, dan turnovernya tinggi. Jadi nggak cuma lama doang tapi nggak ada volumenya. Begitu. Nah, buat lo yang ngerasa, bang, gue udah TA, udah puter-puter setengah mati, beli buku ini, beli buku itu, ujung-ujungnya bukunya cuma jadi cuma jadi sanggaan pintu misalkan. Ya, lu boleh pertimbangkan untuk copy trading begitu. Ya, tapi untuk copy trading lu bisa pilih-pilih lagi sih mana yang cocok buat lo. Oke, kita bisa lihat di sini yang pertama mungkin lu cocok nggak misalkan dengan volatility-nya. Nah, kayak misalkan kita bisa di sini ada yang totalnya ini udah profit 582, tapi hari ini minus 23%. Nah, mungkin lu nggak cocok. Itu lu pengen yang lebih santai. Nah, lu bisa pilih di sini ya. Tapi paling gampang sih lebih baik rating dulu, udah ratingnya yang paling tinggi baru lu cari mana yang paling oke. Kita ambil contoh di sini si Cinnamon namanya ya. Kita bisa lihat data dia itu hari ini minus cuma 1,54%. Equity, nah ini juga penting, jangan sampai lu modal $10 masuk ke equity yang besar. Nah, dia akan, lu secara nggak langsung akan mengikuti lot dia, begitu ya, kasarnya kalau bahasa, bahasa forex-nya mengikuti lot dia. Nah, kalau lu marginnya lebih kecil daripada dia signifikan, maka lu akan jauh lebih mudah untuk kena liquid, begitu ya. Dan juga kalau kita di sini lu bisa ngeliat performa dia nih. Dia meningkatnya berapa persen, lalu kalau dia pernah minus berapa persen dan seterusnya. Dan juga lu bisa lihat berapa banyak mengcopy trading dia ya dan juga lain-lainnya. Nah, selain dari itu juga di Prime XBT ini mereka sedang ada event kesannya ya, dimana kalau lu baru pertama kali masuk ke Prime XBT, lu bisa mendapatkan $100 ya atau 100 USDT welcome bonus ya. Nah, di sini caranya seperti apa? Simpel banget, tinggal lu depo 500 USD. Ya, kalau lu depo 500 USDT, lo akan bisa mendapatkan 100 USDT welcome bonus begitu. Caranya seperti apa? Simpel banget, tinggal klik deposit. Nah, lu bisa pilih nih, lu bisa buy crypto dengan bank card, walaupun kata gue sih mending gue jangan ya, karena lu secara kursnya rugi. Paling gampang lu add crypto. Nah, tapi buat orang-orang yang mungkin masih baru ya mungkin bingung ya, tapi kalau lu baru ya jujurnya jangan pegang futures dulu sih ya. Kalau lu masih newbie mendingan fokus spot dulu. Futures menurut gue lebih cocok untuk orang-orang yang sudah lebih mengerti ya, sudah lebih paham mengenai kripto, lebih paham juga mengenai trading. Berarti TA-nya nggak buta, fundamentalnya nggak buta ya.
Nah, caranya gimana? Add crypto simple banget, kayak kita depo aja di exchanger apapun lah sama persis cara kerjanya. Kita tinggal pilih currency-nya apa, contoh Tether USDT, kita pilih si network mau berapa. Sorry, bukan mau berapa, mau apa. Misalkan kita pakai BSC ya, pakai BSC. Kita masukin kemana nih? Ke wallet, ke CFD trading atau crypto futures. Tinggal lu pilih aja ya. Atau ada pilihan juga yang ketiga bisa pakai MetaMask begitu ya. Itu kurang lebih cara untuk depositnya. Sekali lagi, kalau deposit lagi masa-masa promo ini lu bisa mendapatkan lagi welcome bonus sebesar 100 USDT gitu ya. Oke, nah seperti yang gue tadi bilang ya, di sini ada copy trading, tetapi buat lo yang, bang, gue bisa trading sendiri. Nah, lo bisa tinggal pilih nih, lo pengen trading futures, futures crypto, atau CFD. Begitu, kalau futures ya ini sama persis cara kerjanya seperti kita di exchanger pada normalnya, begitu ya. Cuman yang mungkin sedikit lebih unik dari si Prime XBT adalah lo leverage-nya bisa lebih besar ya. Itu salah satu yang menarik dari broker ya, kadang-kadang yang tidak dimiliki oleh exchanger. Exchanger biasanya si marginnya itu mentok-mentok 100, biasanya 120 adalah atau 125. Tetapi kalau di Prime XBT kita bisa di sini ada yang bisa sampai 200x begitu ya. Nah, tapi ingat hati-hati jangan sampai over leverage juga, tapi buat lo yang tertarik kalau pengen leverage yang lebih besar lagi, lo bisa pertimbangkan menggunakan Prime XBT gitu ya. Pairnya tentunya ya seperti biasa ya, ada Bitcoin, ada Cardano, ada Algorand, ada Atom, ada AVAX, dan banyak lagi ya. Nah, itu harusnya sih buat orang-orang yang sudah trading futures, ini bukan satu hal yang berbeda. Tapi buat lu yang misalkan, bang, gue pengen cobain di market lain, karena alasan tadi, misalkan, aduh, gue kalau trading di kripto kan semuanya cenderung mirip ya bang, BTC turun, ALTS cenderung turun. Nah, gue pengen market yang terpisah dari itu, bisa nggak bang? Ya bisa. Misalkan bisa trading forex di sini ya. Jadi sedikit ini ya, gue jadi sedikit nostalgia nih. Kayak salah satu pair yang paling gue sering tradingin dulu adalah Euro USD gitu. Nah, ini tentunya akan berbeda jauh dibandingkan chart dengan crypto in general begitu ya. Atau juga lo bisa misalkan GBP JPY, GBP apalagi NSDT dan seterusnya begitu. Bahkan di sini ada beberapa juga yang cukup unik seperti ada juga NSDT SGD gitu ya, Singapore Dollars. Ini pair-pair yang mungkin cenderung nggak terlalu banyak yang ada di broker-broker lain. Nah, di sini ada gitu ya. Selain dari forex juga di sini ada CFD lain seperti misalkan aluminium, ada juga copper, ada crude oil, ada bahkan di sini juga lo bisa trading Dow Jones begitu. Bisa trading Dow Jones, lo bisa trading gold, lo bisa trading silver dan seterusnya. Jadi literally secara apa ya? Secara possibility-nya tuh endless, banyak banget ya. Jadi itu kurang lebih ya. Dan selanjutnya juga di sini ada kontes. Kontes ini lo bisa ikuti ya. Ya tentunya bisa diikuti ya. Kalau kita di sini ada CFD trading demos ya, lo bisa ikutan. Jadi buat lo mungkin ngerasa, oke bang, gue futures sudah kebiasaan nih, tapi CFD gue belum biasa nih. Lo bisa join ya. Dan apa namanya ya, di sini otomatis kan trading demo, jadi ya nggak ada hadiahnya ya. Tapi lo bisa mendapatkan satu account balance dengan sebesar 10.000 USDT untuk latihan gitu. Untuk latihan udah biasa trading CFD karena beda sistemnya ya, mereka menggunakan lot. Nah udah biasa, nah lo bisa mulai trade begitu. Jadi di Prime XBT menurut gue cukup enak sih nih, cukup enak buat berbagai macam tipe orang yang udah sering trading di broker yang mungkin bisa langsung loncat. Buat lo yang mungkin belum pernah biasanya trading futures aja di exchanger, nah bisa latihan dulu di sini gitu ya. Sekali lagi, untuk di Prime XBT ini mereka sedang ada welcome bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik, pastikan untuk diklaim nih kalau sampai lo depositnya rencananya lebih dari 500 atau 500 USDT lah gitu. Karena kalau nggak diklaim sayang gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Prime XBT ya. Selanjutnya gue ingatkan lagi untuk portofolio ini ya apa namanya, memang sayangnya begitu sih ya. Kalau lo misalkan udah terlalu sekarang posisi portonya itu udah terlalu dalam tanda kutip berantakan ya. Jadi isinya alt semua ya. Lalu altsnya isinya tuh udah ngedamnya parah, udah ngedam 70. Ada ya, gue kaget nih, ada yang sampai udah ngedam 70%. Gue bilang gila, ada yang 70% ya. 70, 60% dan seterusnya. Nah, itu ya mungkin suka nggak suka ya harus antara mulai lagi dari nol atau tunggu cycle selanjutnya. Tapi kalau masih bisa dibenerin misalkan, oh gue banyak alt sih bang, 70% alts, tapi banyaknya tuh yang market capnya gede gitu, mungkin kayak BNB, Solana,
lalu misalkan Toncoin, AVAX, Cardano itu masih oke lah, masih oke. Tapi kalau lu alts-nya kebanyakan yang wah ranking 100 berapa gitu yang market cap-nya masih sangat kecil dan minusnya udah ekstrim, itu udah sedikit sulit ya. Pilihannya dua. Ya sebenarnya lebih ke dua sih dibanding tiga ya. Ya mumpung udah nanggung juga, misalkan udah ngedam parah, ya udah lu tutup mata aja lah, lu tutup mata nggak usah buka-buka lagi. Lihat siapa tahu ada beberapa altcoins yang lu beli yang masih bertahan begitu ya, atau minimal sedikit naik lagi lah setelah lanjut lagi momentum bullishnya begitu. Nah atau kedua ya udah lu tutup semua biar nggak stres ya, kalau lu jadi nggak bisa tidur udah tutup semua posisinya, lupakan sampai ke cycle selanjutnya gitu ya. Karena lagi-lagi tidak bisa kalau kesalahannya udah sangat terlalu fatal, kita udah sampai sini juga, udah jauh dari awal bull market gitu ya. Ya kita kadang-kadang udah no point of return begitu. Ya nggak apa-apa dijadikan pelajaran. Itu sama kayak di 2016 itu juga menjadi pelajaran yang gue nggak akan lupa gitu. Gue kebayang gak sih gini, gue tuh di 2016 ya, di 2016 itu udah profit literally kayak 1000% gitu. 1000%, udah 10x lah kesannya waktu itu ya. Udah 10x, udah asik, wah gila nih ya, udah kesannya udah di atas angin aja nih. Tetapi ternyata apa, gue terlalu terlena, wah gila nih altcoin saya, wah gila nih, ini lebih gede daripada BTC, lebih gede daripada BTC persentasenya. Ya iya market cap lebih kecil, lebih volatile gitu kan. Ya, terus gue mulai masuk BTC gue pelan-pelan berkurang dan ujung-ujungnya ya banyak yang mati. Ah terus gimana ya? Bisa dibenerin nggak? Ya enggak, udah terlanjur. Jadi ya kadang-kadang kalau sampai lu ngerasa di cycle ini udah hancur banget, ya nggak apa. Daripada rugi, mendingan jadiin pelajaran. Jangan sampai mau rugi benar-benar nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Oke, kita tutup video hari ini dengan 3 golden rules seperti biasa ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.